Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya excited sekali. Kita akan berbicara tentang hutang. Apa penyebab dari orang berhutang, kenapa orang bisa terlibat hutang, dan bagaimana bisa lepas dari hutang-hutang yang ada seperti kartu kredit, pinjol, dan yang lain-lain. Dan sudah hadir bersama kita hari ini seorang konsultan keuangan, seorang hamba Tuhan juga, melayani di banyak tempat. Beliau adalah Pak Juhono Sudirgo. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang Pak. Kita langsung aja bagaimana Pak soal ini. Banyak ya kalau kita bicara soal hutang, orang-orang di hari-hari sekarang. Ya, kita Indonesia ngalamin krisis tuh beberapa kali dan ini berulang terus setiap masa krisis pasti banyak orang yang problem di keuangan karena mereka semasa biasa-biasa tidak mempersiapkan dengan baik, tidak mengatur dengan baik. Jadi kalau ini karena alasannya COVID, sebenarnya ini bukan alasan kalau mereka siap. Ya, sebenarnya bagaimana mereka mempersiapkan diri sehingga mereka ketika mengalami musibah seperti yang dikatakan di firman, orang yang membangun di atas batu ketika banjir, badai, apapun lah yang terjadi rumahnya tetap kokoh karena mereka mendengar dan melakukan. Tapi banyak yang tidak melakukan walaupun mereka tahu sering mendengar firman, akhirnya COVID ini membuat testing buat bangunan rumah dia termasuk rumah tangga keuangannya. Ya ketika ada musibah seperti ini harus turunkan gaji, harus tutup toko, ya akhirnya berantakan semua keuangannya Pak. Iya. Dan yang disalahkan COVID-nya. Iya. Padahal ini ujian apakah selama ini membangun dasar dari kehidupan atau cara kita membuat keputusan dalam keuangan kita benar atau tidak ya Pak ya? Ya, bagaimana dia mengatur itu sebenarnya bukan jumlahnya ya, tapi cara mengaturnya itu yang harus benar ya. Tapi karena sudah terlanjur berantakan hari ini salah, ya hari ini korbannya kalau COVID mungkin baru puluhan ribu di Indonesia, yang satu ini saya istilahkan VVD, Financial Virus Disease ya. Iya. Dampaknya jutaan yang terpapar dan kasihan sekali. Sampai sejauh ini jutaan orang kena dampak dari COVID ini. Betul, kalau COVID-nya yang sakit, yang positif paling puluhan ribu ya. Tapi kalau yang keuangan nih, yang virus keuangan ini bahaya nih dampaknya COVID, akhirnya dampaknya ke finansial. Yang harus kena PHK, yang income-nya jatuh, itu yang problem di financial itu hari ini jutaan Pak. Ya, karena krisis ekonomi yang terjadi sekarang bukan cuma di Indonesia ya, tapi hampir seluruh dunia. Kan? Seluruh dunia, betul. Ya, mereka bermasalah. Betul. Nah, khusus buat di Indonesia, Pak Juhono, atau di Jakarta, kenapa sih orang sebenarnya bisa berhutang? Ya, sebenarnya kalau dilihat penyebabnya dulu ya. Jadi kalau orang nanya COVID penyebabnya Wuhan, iya, kita virus. Suka ngeblame. Nah, sekarang kalau yang VVD ini atau Financial Virus Disease ini kalau kita kena masalahnya apa sih sebenarnya gitu ya. Jangan salahin COVID loh. Kita harus salahin gimana waktu kita normal nggak ngatur dengan baik. Salah satunya misalnya yang kebiasaan yang terjadi di pengusaha nih khususnya ya. Pengusaha Indonesia, saya pernah bikin survei ya, 90% loh itu tidak memisahkan antara uang bisnis dengan uang keluarga. Sehingga waktu bisnisnya hari ini problem karena ada PSBB, toko harus tutup. Ya keluarganya ikut problem karena biasanya ngambil duit dari toko seenaknya, sekarang nggak bisa ya karena tokonya tutup. Jadi kebiasaan yang dulu istilahnya udah salah, ya, hari ini terjadi akhirnya dampak dari yang dulunya salah. Nah saya menemukan 3 ya, kalau tadi yang basic yaitu uang keluarga sama uang bisnis tercampur. Ini itu paling banyak. 90% pengusaha masih ya, campur. Yang UKM khususnya ya. Kalau mungkin udah besar, ada orang accounting, pembukuan, mereka lebih rapi manajemennya. Betul, tapi yang buka usaha sendiri, UD, toko, UKM yang di rumah tangga itu kecampur kebanyakan. Ya, bahkan ada beberapa yang masih PT kecil pun kecampur. Jadi saya masuk terjun ke dunia keuangan selalu menemukan begitu. Kadang saya memilahnya harus diberesinya bisa setahun 2 tahun Mbak, diberesinya dulu. Karena kecampur semua akhirnya dampaknya macam-macam, pajaknya juga berantakan ya, karena kecampur semua. Nah, itu nomor 1. Yang kedua keluarganya sekarang. Kalau keluarganya penyebabnya 3, ini bicara kalau konsumsi ya buat keluarga. Yang pertama adalah gaya hidupnya salah. Ini penyebab utang konsumsi ya. Nah, memang utang konsumsi ini nggak boleh. Kalau mau berutang yang diizinkan, saya lama di bank, jadi dulu bagian kredit harus pinjamkan uang. Dan kita analisa kan bagaimana untuk usaha apa, dihitung lah istilahnya. Kalau mau mulai usaha pun baru 3 tahun nggak boleh pinjem. Bank itu ketat ya, tahun ketiga baru boleh karena udah bisa punya data dianalisa. Nah berarti kalau istilahnya untuk produksi ya, untuk produktif untuk usaha welcome gitu, masih boleh dan harus dihitung.
Tapi kalau untuk konsumsi, untuk rumah tangga, untuk hidup nggak boleh. Ini penyebab pertama adalah karena dia nggak cukup income-nya, akhirnya dia pakai uang utang, merasa kartu kreditnya kalau digesek bisa buat belanja kok enak ya, bisa bawa pulang HP kok enak ya. Nah dia pakai itu. Nah akhirnya pengeluaran dia besar pasak dari tiang kata peribahasa. Itu penyebab yang pertama dan banyak. Ini berlaku untuk orang-orang seperti kita ya? Ya, untuk Masyarakat pada keluarga, umumnya. rumah tangga, anak muda juga ya. Anak muda lebih hebat lagi sekarang pakai HP. Wah 5 menit bisa pinjol istilahnya. Iya. Merasa mudah, wah belum tahu dia resikonya bisa benjol dia. Iya, iya. Jadi karena tadi merasa kurang, akhirnya dia merasa mudah, dia pakai buat hidup. Padahal itu kesalahan nomor 1. Jadi gaya hidupnya salah, sehingga besar-besar dari tiang. Yang kedua, penyebabnya ya dia salah pakai uang hutang buat investasi, termasuk investasi memulai usaha. Jadi memulai usaha nggak boleh dari utang tadi kan, bank pun akan analisa harus 3 tahun. Tapi dia merasa saya ingin buka kafe, saya bisa pinjam dari kartu kredit, pinjam utang dari rentenir, itu kekeliruan lagi yang kedua. Itu berarti salah berinvestasi. Masih mending kalau untuk usaha masih kita pegang. Kadang-kadang untuk investasi dia main saham, dia main forex, pakai uang utang. Karena matematikanya saya pinjam bayar 2%, bisa untung 10%. Wah ini matematika dari mana? Iya. Itu feeling kali ya Pak ya? Feeling bisa menang. Itu judi itu. Oh judi. Kalau begitu, karena spekulasi dia. Kan nggak ada jaminan investasi pasti untung. Bisnis pun kan nggak mungkin langsung untung. Memulai ya mungkin 80% juga banyak yang gagal. Jadi makanya startnya nggak boleh dari utang. Ini penyebab kedua. Dia berutang karena merasa bisa untung lewat investasi, mau bisnis, mau main investasi yang lain, bisa ditaruh dulu ada GCG, ada Swiss Cash, ada apa yang menjanjikan ya investasi bodong sebenarnya ya. Tapi dia matematikanya pinjem 2 matematika nih, nanti untungnya 5 begitu ya, itu salah. Itu tapi penyebab kedua orang berutang di situ. Itu nggak boleh sama sekali? Nggak boleh sama sekali juga. Yang ketiga, karena dia nggak terproteksi, jadi ada musibah motornya hilang, dia beli motor baru, terpaksa utang lagi kan, atau dia sakit, apalagi COVID gini, itu masuk rumah sakit kalau di negara nggak bayar, tapi udah penuh di Surabaya sampai nolak-nolak pasien. Nah kalau ke swasta 2 minggu 180 juta misalnya, siapa yang bayar ya? Akhirnya dia pakai kartu kredit, dia masuk jerat utang lagi. Jadi penyebab ketiga musibah. Ini 3 penyebab utama orang berutang konsumsi. Iya. Nah Pak, tapi gini, kalau misalnya orang kalau gitu, kalau misalnya dia mau mulai usaha, misalnya buka toko, buka usaha makanan, modal nggak punya. Nah, dari mana dananya? Kata kuncinya adalah kalau bukan utang ya, mengatur ya tadi ya. Kan kita waktu normal masih punya pendapatan, hidup masih punya gaji ya. Nah itu kan ambil gaji tadi. Kalau bisnismen pun ambil gaji buat keluarga. Nah yang dibawa pulang itu yang diatur. Jadi kalau kita misalnya bawa pulang 10 juta, oke. 10% punya Tuhan udah kembali tinggal 9 juta. Nah, dia keluarkan dulu tabungan harusnya. Langkah pertama ngaturnya. Jangan sisa baru ditabung. Yang benar tuh tabung dulu, sisanya dihabiskan. Dapat income. Ya, pajak udah beres, perpuluhan udah beres ya. Pengeluaran udah semuanya. Nah, ngatur sisanya ini. Ini yang boleh dipakai buat usaha. Bukan, ditabung dulu sebagian. Nggak semua kan buat hidup juga ada Pak. Ya kan? Tetap keluarga butuh hidup. Jadi misalnya tinggal 9 juta, dia nabung 1 juta, yang buat keluarga buat dihabiskan 8 juta. Nah 1 juta tadi yang kita tabung, inilah cikal bakal untuk kita mungkin istilahnya kalau bertambah banyak, saya punya 10 juta, punya 20 juta, punya modal lah. Nah modal ini yang buat investasi tadi, untuk misalnya buka usaha atau dia mau investasi beli emas, ya silakan dari uang yang tadi tabungannya. Nah kalau uangnya nggak ada, berarti orang itu nggak boleh mulai bisnis. Harus nabung dulu makanya. Kalau mau aman ya? Yes, harus. Kalau pertama kali harus dari yang dimiliki, tidak boleh dari hutang. Jangan cari yang nggak ada Pak, kan adanya tabungan cuma 10 juta modalnya, bisnis ini butuh 20 juta. Ya punya teman, ajak teman. Jangan ajak kartu kredit, jangan ajak pinjol. Oh gitu. Jadi partnership ceritanya ya. Iya. Saya sewa ruko mahal, ya bagi hasil sama pemilik ruko begitu. Jadi jangan gara-gara butuh rukonya, saya utang kartu kredit untuk bayarin ruko begitu. Jadi intinya adalah pada waktu kita mau mulai sebuah usaha atau investasi atau apapun harus pakai uang sisa ya. Ya, uang yang tabungan yang kita punya, investasi ya. kita. Kalau kita nggak punya, coba cari kerjasama dan cara yang lain. Intinya nggak boleh
pakai apa yang nggak ada di kita. Memulainya harus dari yang kita punya, betul. Iya. Jadi saya punya skill, saya punya resep ya, tinggal ngajak teman, saya mau buka restoran, saya yang masak, misalnya begitu. Iya. Nah, jadi kalau gagal ya nggak apa-apa, saya bawa pulang wajan panci saya nggak berutang kan. Iya. Bapak ya rukanya sewain ke orang lain, selesai gitu. Iya. Dan ini yang menjadi penyebab kenapa orang itu bisa terlibat hutang di awal-awal. Betul, karena bisnis juga memulai resiko gagalnya tinggi, Pak. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Kalau misalnya Pak, ini saya mau nanya ya, kalau ada orang dia punya income atau dia punya gaji itu lebih kecil dari pengeluaran. Nah itu gimana solusinya? Tapi ini maksudnya memang kondisi di mana tiba-tiba dia ada satu kejadian dia alami gitu ya. Terus, ya pokoknya bebannya dia lebih besar dari dia punya income. Ya, ini artinya tadi kan kata kuncinya mengatur ya. Nah Indonesia kan punya aturan juga, aturan yang namanya upah minimal kalau dia pegawai ya. Betul. Nah, ada UMP, provinsi atau regional, UMR ya. Nah ditetapkan 4 juta misalnya ya untuk DKI. Nah memang ini udah dihitung kalau keluarga 2 anak ya nggak bakal mati kalau dia dapat 4 juta. Asal dia mau kerja aja kan paling sedikit gajinya 4 juta. Mati sih enggak, tapi setengah mati ya Pak. Pengen ganti HP setengah mati Pak, nggak bisa. Pengen jalan-jalan ke Bali nggak bisa ya, karena belum cukup besar income-nya. Tapi yang orang mati gara-gara saya gajinya cuma 4 juta, jadi saya terpaksa meninggal dunia, nggak ada Pak. Yang terjadi setengah mati, tapi nggak pernah meninggal. Jadi artinya begini statementnya, kalau untuk hidup, berapapun jumlahnya diatur, buat hidup pasti bisa. Mungkin cuma nasi sama sayur atau sama garam begitu aja hidup. Zaman dulu orang tua kita juga anaknya banyak, ceritanya begitu. Saya makannya cuma 2 hari sekali, kok bisa gitu. Jadi mati sih enggak. Atau sayur satu kuahnya yang banyak. Iya, whatever, atau buburnya yang satu panci. Artinya untuk mati nggak bakal lah ya. Apalagi pemerintah sekarang juga banyak bansos, banyak yang subsidi ya, itu udah apa ya, sosial yang diberikan oleh pemerintah lah untuk yang punya income low. Nah, tapi untuk dia berlebihan ya nggak bisa. Tapi kalau udah dicoba diatur, misalnya ya betul-betul dia harus nanggung orang tua, anaknya juga banyak. Istilah saya gini, udah tiarap Pak, udah dipangkas semua nggak bisa. Iya. Jadi udah kalau udah tiarap nggak bisa, nggak cukup juga. Ya dia harus minta tingkap langit dibuka Pak. Minta berkat Tuhan atas dia ada hikmat. Nah berarti lagi-lagi dicari yang dia punya ya kan. Dan itu nggak boleh hutang dia bagaimana? Nggak boleh hutang, tetap buat hidup lagi nggak boleh hutang ya. Nah jadi dia cari yang dia punya. Mungkin punya jam-jam kosong dia nganggur, dia punya skill apa, ada barang apa di rumah, cari other income. Yang tetap dia masih kerja yang fokus mungkin sebagai pegawai, tapi di luar itu dia punya pendapatan lain, atau kalau enggak istrinya yang punya pendapatan lain. Istilahnya memperbesar kapasitas, memperbesar pendapatan. Karena dia udah tiarap, saya percaya kalau udah tiarap begitu Tuhan juga tahu, Tuhan akan bukakan, dan dia udah benar. Kalau ngutang kan salah. Karena seorang prajurit pernah datang ke Yohanes Pembaptis, dia bilang, ini gajiku nggak cukup, mungkin begitu juga ya. Nah akhirnya apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis tegas ya jawab, jangan memeras, jangan merampas, cukupkan dirimu dengan gajimu. Kata cukupkan berarti kan diatur dengan gajimu. Nah saya udah tiarap ini, jadi saya nggak ngutang. Nah waktu zaman dulu memeras, merampas, ya mungkin preman berjubah ya kalau prajurit zaman itu ya. Mungkin hari ini kita bicara siapa sih yang diperas, kita bukan preman. Yang diperas kartu kreditnya Pak tadi Pak ya, pinjol, HP-nya diperas, dirampas, future cash flow-nya. Kan udah perintahnya jangan, kalau jangan dilanggar, terus kita berdoa minta diberkati kan, ya Tuhan akan lihat gimana caranya saya mau berkatin kamu gitu, perintahnya aja nggak dilakukan. Begitu. Tapi kalau dia taat, saya tetap komitmen nggak mau ngutang nih. Terus dia berkata, Tuhan kasih aku hikmat, aku punya terobosan, aku punya income apa. Nah, saya percaya kalau Tuhan nggak jawab doanya, Pak, pasti ada terobosan. Jadi sampai di titik itu kalau misalnya kita sudah mengusahakan semuanya udah kita potong, kita cutting semua anggaran kita dan kita masih kurang, kita harus cari alternatif apa yang bisa kita lakukan untuk dapat income tambahan ya. Yes, betul. Prinsipnya tetap nggak boleh hutang untuk membantu bebannya kita. Tidak boleh untuk konsumsi. Tidak boleh untuk konsumsi. Tidak boleh. Nah, tapi kalau misalnya orang udah terlanjur hutang kartu kredit banyak, gimana Pak John? Nah, ini yang terlanjur berarti ngobatin ya. Itu pencegahan. Tadi pencegahan ya? Pencegahan. Kan
kenapa hari ini terpapar jutaan orang? Karena waktu kemarin normal dia nggak lakuin tabungannya, nggak ngatur dengan baik, akhirnya hidupnya juga dari utang. Nah, dulu bisa gali lubang tutup lubang, misalnya sekarang di PHK nggak bisa. Gitu. Istilahnya hari ini mau nggak mau untuk diobati. Seperti apa? Untungnya Vivit ini ada obatnya, Pak. Kalau COVID belum ada obatnya. Iya. Obatnya gimana? Ya nomor satu dia harus tahu penyebabnya, bertobat. Itu penting. Penting banget. Jadi istilahnya saya nggak mau ulangin kesalahan saya. Karena kebodohan dalam tanda petik karena kita nggak belajar ngatur dengan baik, ya saya harus sadar. Ada orang yang kedua, kebodohan berinvestasi dengan berjudi tadi misalnya. Saya berharap untung pakai uang kartu kredit bisa invest di sini untungnya lebih gede. Itu kan nggak belajar berinvestasi, akhirnya tertipu lah begitu ya. Itu kebodohan lagi. Atau kebodohan yang ketiga, ya saya nggak punya BPJS, nggak punya apa, akhirnya waktu sakit saya bayar mahal ya. Nah itu pertama harus diakui dulu Pak. Jadi persis seperti firman Tuhan berkata keterbukaan itu awal dari pemulihan, dia ngakuin, Tuhan saya salah. Yang kedua dia juga harus ngakuin ke manusia juga, nggak cuma ke Tuhan. Mungkin kalau suami atau istri yang diem-diem dulu ngutang, keluarganya nggak tahu, ya harus diakui orang tuanya, mungkin single harus bilang saya salah nih. Jadi kita akui dulu. Terus ngakuin kemana lagi? Ke kreditur. Ya kita pakai kartunya bank apa, ya ngomong datang gitu. Karena keterbukaan ini obat yang paling penting buat kita. Gitu. Membuat kita itu pulih. Kalau kita nggak pernah terbuka nggak pulih. Jadi datang ke banknya tulis surat, saya mohon maaf saya kena musibah atau tadi saya bodoh pakai uang kartu kredit buat belanja baju. Saya mungkin kena PHK juga, apapun lah dibuka, saya mohon dapat pengampunan. Karena firman Tuhan juga ngajar minta pengampunan itu boleh gitu ya. Termasuk orang yang berutang pernah di tengah jalan dia bilang minta pengampunan jangan sampai nanti dibawa ke pengadilan begitu. Jadi yaudah lakuin yang firman lakukan. Nah, memang ini susah. Banyak orang bisa ngaku suruh terbuka susah tuh bisa ribut sama utang. Iya, bisa ribut sama bini itu. Betul. Tapi itu nggak ada pilihan. Saya pernah yang konseling depan saya setelah saya panggil selalu berdua kalau udah menikah. Ya, sampai di depan baru istrinya ngaku saya punya utang ke sini, ke rentenir ini, ke itu, ke itu. Itu suaminya saya melotot. Setahu saya kamu cuma utang kartu kredit cuma 2, ternyata punya 10, ternyata punya di luar itu dia gebrak meja di depan saya. Jadi saya pakai jam makan siang itu waktu krisis 2009 ya, saya masih kerja soalnya jadi profesional, atau jam-jam Sabtu Minggu di rumah atau di luar kita janjian konseling. Ini jadi di kantor saya bilang jam makan siang datang, dia gebrak meja meeting kantor saya nggak mau tahu lagi, lu ulangi sekali lagi gue cerai katanya. Waduh, jadi banyak problem keluarga muncul. Untungnya kan ada mentor Mbak, makanya ya kita terbuka, jangan terus cerita ke semua orang, teman-teman saya berutang, jangan jangan begitu juga gitu. Jadi orang yang bisa dipercaya mungkin ke leader kita, pimpinan perusahaan, pimpinan rohani, mentor ya, orang-orang yang bisa paling nggak mengcover kita. Mengcover bukan berarti berapa utangmu sih gue bayarin, nggak boleh loh, itu caranya bukan begitu ya. Tapi memberikan panduan, memberikan jalan ya, sehingga ya dia juga aman, dia aman. Jadi suami istri ini waktu ada saya, ya istrinya berani ngomong dan suaminya juga, Pak, Bapak nggak bisa begitu loh. Saya udah ngomong kan, kalau udah terbuka, Bapak harus terima dia apa adanya dan kita harus sepakat. Kalau suami istri nggak sepakat, lagi-lagi nggak ada berkatnya, kalian berdua nggak akan keluar dari jerat ini. Seperti itu. Kan saya nemenin, saya bantuin. Begitu. Dan ini kasusnya selesai Pak akhirnya Pak. Oh iya? Kisah ini selesai juga. Wah, saya nggak bisa bayangin bagaimana kalau misalnya kita mau bantu orang selesaikan masalah ini dan istrinya terbuka atau suami terbuka, tuh pasti ribut dong di rumah. Awalnya lah. Pasti ya. Awalnya kaget Pak. Ya, karena pasti jumlahnya besar sekali. Iya. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Betul. Itu bisa puluhan, bisa ratusan juta. Benar. Miliar bahkan kadang-kadang. Ada yang miliar? Ada yang miliar, ya. Ada yang tertinggi itu kartu kreditnya sampai 1,5 miliar. Kartunya ada 26. Mengerikan sekali kan Pak ya. Ya memang ya setelah itu, setelah terbuka, termasuk ke banknya ya harus terbuka, tadi ngaku bikin surat saya minta pengampunan, minta keringanan. Setelah terbuka hadapi, jangan lari. Ya, itu prinsip lagi ya. Ya tapi kan kalau bank biasa kan ngirim-ngirim itu tuh tukang jagal, tukang gertak ke rumah tuh ya, yang suka teriak-teriak. Itu gimana? Nah lagi-lagi kan saya udah ajarin cara menghadapi debt collector juga. Oh ada trik-trik khusus bagaimana menghadapi debt collector? Betul, kan tadi udah misalnya di mentor, tadi setelah udah lakukan, terus dia suruh nyatet pengeluarannya kan tadi kesalahannya udah tahu besar pasak dari tiang. Sekarang catat tiap bulan lapor ya.
Terus kamu nabung sekarang. Dulu nggak bisa nabung, sekarang nabung. Walaupun cuma 10.000, 20.000, kadang-kadang ada saya paksa setiap minggu taruh 100.000. Saya bikinin tabungan khusus, saya pantau. Begitu. Jadi komitmennya harus dijaga. Nah, terus hadapinya kalau ada debt collector datang, ya itu proses, Pak. Karena gini, ya kalau sekarang saya punya, saya bisa bayar. Tapi kenyataannya setelah dihitung semua kan nggak punya. Iya. Ini mirip kisah Dua Raja-Raja pasal 4. Makanya utang ini seperti COVID bisa nimpa dokter, nimpa hamba Tuhan, nggak pandang bulu ya. Utang ini juga begitu. Dua Raja-Raja pasal 4 ini cerita Nabi loh ya, bayangan. Kurang rohani gimana zaman Elisa. Waktu dia meninggal, ya zaman itu mungkin nggak ada asuransi juga, akhirnya istrinya harus nanggung utang, anaknya mau diambil jadi budak. Saya nggak tahu Nabi berutang buat apa zaman itu, pasti nggak bisnis ya kan. Pasti mungkin buat gaya hidup juga, atau kalau nggak tadi musibah tadi dia sakit, ya pasti salah satu dari 3 sebab itu. Tapi faktanya ya istrinya harus menghadapi. Nah waktu menghadapi dia nggak punya apa-apa kan, dia datang ke Elisa ditanya, kamu punya apa ya? Dia ngomong nggak punya apa-apa, untungnya masih ada koma nih, kecuali sedikit minyak dalam buli-buli. Betul. Nah, jadi jangan cari yang nggak ada, cari yang ada kan. Bagi si janda ini minyak buat masak 2 kali, buat makan 2 hari, habis mati. Iya, betul. Nah, tapi bagi Tuhan yang sedikit ini apa-apa di mata Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kalau kita udah benar, punya iman yang sedikit, itu bisa menjadi mujizat yang besar. Jangan anggap remeh hal-hal kecil yang kita punya ya, yang sudah Tuhan titipkan. Betul. Nah, jadi komitmennya benar dulu. Dia datang ke Elisa, dia ditanya, dia jujur apa adanya, tapi Elisa melihat ini adalah satu iman dia, pengharapan dia yang bisa berubah menjadi mujizat. Nah, dia nurut akhirnya kan, di mentor Elisa, kamu pergi ke tetangga, pinjam tempayan sebanyak-banyaknya. Nah, untungnya ini janda, mungkin hamba Tuhannya, nabinya juga bukan kaya, sehingga dia harus berutang buat hidup barangkali kesalahannya, tapi namanya masih baik, Pak. Makanya dia bisa pinjam tempayan-tempayan dari tetangga-tetangganya. Kalau namanya udah jelek, nggak ada yang mau pinjemin tempayan-tempayan. Bener, coba pinjem buku nggak dipulangin, pinjem goceng lupa bayar. Sekarang pinjem tempayan, jangan-jangan ntar nggak dipulangin, dijual lagi ya. Oke, iya. Nah, ini yang penting ini. Nama baik itu penting. Nggak punya duit tapi punya teman, punya nama baik itu penting. Nah, itulah cikal bakal yang Tuhan bikin mujizat. Makanya tadi kalau udah tiarap, minta hikmat Tuhan, ya dengan apa yang ada Tuhan bisa buka segala macam berkat. Nah, dia pulang bawa tempayan terlalu banyak, sampai diisi semua, penuh semua. Nah, langkahnya akhirnya mujizat terjadi kan. Dia pakai perintah Elisa ini ditaati lagi. Pertama, jual minyakmu, bisa bayar utang kan? Bayar utangmu. Yang ketiga, hidup dari lebihnya. Berarti udah dibalik nih. Tadi kan hidupnya mungkin nggak cukup, dia berutang. Sekarang jual minyak, bayar utang, hidup dari lebihnya. Dan dia lakukan, dia bebas lah. Itu proses urutan yang benar ya? Benar. Begitu kita ada berkat datang, selesaikan utang dulu. Utang dibayar dulu, baru hidup dari apa lebihnya. yang ada. Bukan hidup lagi dari utang yang masih sisa. Wow. Waduh. Menarik ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini baru utang kartu kredit. Pinjol lagi rame Pak sekarang. Nah, ini lebih serem lagi, soalnya bisa bikin benjol. Benjol bukan berarti, tadi debt collector-nya udah menakutkan ya. Dia nggak tipu, nggak boleh sih debt collector itu. Kalau saya mentor orang juga berkata, jangan takut ngadepinya. Asal tadi kita langkahnya udah bener kan kita udah ngaku dosa, udah ngaku ke bank atau ke kreditur ya kan. Nah prosesnya memang saya nggak mampu nih tadi, adanya cuma minyak segini. Ya ngaku aja apa adanya kan. Jangan pernah janji kalau diteleponin debt collector itu terus besok saya bayar. Bohong dari mana? Jadi seringkali kita bikin janji besok saya bayar. Kalau ada uang saya bayar. Nggak punya uang ngomong kalau ada uang. Besok ditelepon lagi Pak. Iya. Karena dia berkata besok saya bayar. Kalau ada uang, siapa tahu besok ada uang ya. Jadi ngakunya apa adanya. Bilang saya memang salah. Saya kena musibah, saya di PHK, whatever. Tapi saya udah bilang ke bank, ngaku dosa lah istilahnya. Dan saya sedang menunggu program keringanan. Karena saya udah bikin surat atau saya udah telepon. Dan saya udah ngaku, saya lagi minta proses pengampunan, keringanan. Jadi kalau biasa kita utang kartu kredit, begitu kita ngomong, bank akan kasih sebuah program keringanan buat kita? Enggak juga. Enggak juga kan? Kalau enggak antriannya panjang Pak nanti, langsung minta ya kan. Jadi jawaban pertama waktu kita ngaku datang, minta, udah pasti jawabannya, wah nggak ada. Dari banknya tuh? Pasti Pak, jawabannya Pak. Karena bank juga perlu hidup. Bank juga pinter ya? Bayangin kalau antriannya jadi panjang, semua dikasih keringanan, banknya jadi sosial dong ya. Seperti itu, jawabannya pasti nggak bisa. Dan ini satu skenario yang kita udah tahu, jadi saya buka ceritanya nih. Kalau film
Saya udah buka skenario-nya dari awal sampai akhir udah kepegang semua. Dan saya belak-belakan saya buka semua di sini ya. Jadi jawabannya pasti tidak bisa. Ya pulang aja. Tapi kan saya udah bener, itikadnya udah bener. Yang penting kita udah ngomong sama bank, kita udah lapor, udah ketemu. Udah ketemu. Pulang aja, nggak bisa kan? Jadi pulang, kita fokus kerja, cari uang. Tadi kan tetap minta hikmat Tuhan, cari uang, apa segala. Untuk bisa nabung, untuk bisa bayar. Itikad kita begitu. Tapi bank itu akan kirim orang-orang untuk ngecek kondisi kita sebenarnya. Jadi debt collector sebenarnya adalah membuktikan yang kita ucapkan tadi benar atau tidak. Apa benar sih rumahnya udah dijual ngontrak? Apa benar sih dia di PHK? Apa benar sih dia bangkrut, tokonya tutup? Jadi dia coba pressure lewat teman kita atau tetangga kita. Dia mau lihat sebenarnya yang kita katakan itu benar atau enggak. Nah memang prosesnya dia coba pressure dulu, tekan dulu. Pakai marah-marah, maki-maki. Tapi dia nggak bisa mukul, nggak bisa ngambil barang, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus yang maki-maki telepon juga pulsanya dia yang bayar kan. Jadi jangan takut ngadepin debt collector sebenarnya ya. Debt collector perlu galak karena juga jangan-jangan juga bank juga sering dibohongin sama kita-kita yang utang nih ya. Kita udah utang, kita bilang nggak punya duit. Memang dia dibayar buat galak, Pak. Memang dibayar buat marah-marah ya? Tugasnya kalau dia punya kerjaan lain, saya pikir dia nggak punya kerjaan lain juga, Pak. Terpaksa nih. Kalau ada yang mau hire dia jadi supir, mungkin dia lebih pilih nyupir daripada jadi tukang marah-marah, Pak. Kerjaan bikin hipertensi naik. Benar. Kerjaan-kerjaan begitu. Kadang-kadang kalau udah sampai yang intens ya, debt collector itu akhirnya teman-teman yang udah tahu cara ngadepinya, akhirnya jadi teman. Dan dia curhat juga, ada kerjaan lain nggak masih? Saya bosan kerja begini. Atau kadang-kadang saya tadi kesini suruh nagih, saya bayar sendiri nih. Kalau saya nggak dapet tagihan, saya nggak dibayar komisi saya. Ongkos saya nggak ada, ongkosin saya dong ceban deh. Tapi dikasih aja. Tapi itu benar Pak. Dulu ada gereja tempat saya melayani ya. Jadi saya tuh baru tahu beberapa tahun kemudian ada singer ternyata tuh kerjanya debt collector hari-hari. Hari Minggu dia jadi singer. Nah satu ketika tugas dia tuh kan dikelilingin. Minggu ini cabang ini, minggu ini cabang ini. Nah satu ketika pas dia tugas dia sampai di cabang di mana dia pernah gedor maki-maki customer dan itu jemaat tuh hadir di situ. Waduh. Iya, dia bilangin, bayangin ya, gue di panggung nyanyi haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Padahal baru bulannya kemarin dia habis maki-maki orang. Kasihan juga sebenarnya debt collector. Jemaat kami juga ada dulu ya. Dia ikut program Pria Sejati agar bertobat, terus kemudian dia bingung nggak ada kerjaan kan. Terpaksa tetap jadi debt collector sementara kan kalau nggak ada pekerjaan. Tapi caranya berubah katanya. Kalau dulu maki-maki nakutin orang, kali ini dia nagih, dia bisa punya approach yang beda loh Pak. Jadi bisa dipakai Tuhan juga. Ya ini kadang-kadang kalau orang istilahnya salah tadi ya, pakai uang salah, gaya hidupnya salah, nggak bertobat, Tuhan bisa kirim nabi yang keren-keren tadi, yang bertato hitam, namanya John, Peter, Benar, ya. Yang rajin ke gereja juga, tapi terpaksa kerjanya begitu. Jadi dia bilang, bro gimana sekarang? Ya kalau saya nagih, saya cuman ngomong gini, kamu pasti ada masalah ya, apa salahnya? Kan dia udah berubah juga, udah bertobat juga. Oke, yuk kita berdoa yuk. Pasti kita jalan keluar ya. Dan kadang-kadang doanya dijawab, orang itu bisa bayar loh. Lumayan dia dapat gaji juga akhirnya seperti itu. Ini namanya debt collector yang sudah karismatik nih. Tapi hari ini dia buka restoran, udah tinggalin sih. Orang nggak suka lah sebenarnya dibayar buat marah-marah, makanya kita harus tahu ngadepin mereka. Kadang-kadang kita harus prihatin juga, dia orang yang sebenarnya nggak suka kerja itu. Jadi jangan terus dimusuhin atau ditakutin, dia terpaksa Pak kerjanya begitu. Karena dia juga butuh makan. Betul, iya. Nah, lanjut Pak Jono. Jadi kalau kita ketemu debt collector nih, kita harus hadapi ya? Harus hadapi, jangan pernah menghindar. Karena kalau menghindar, nanti dia akan telepon semua orang yang ada di data perusahaan itu di bank. Jadi kontak mungkin keluarga tidak serumah, orang tua. Itu kalau kita menghindar dari debt collector? Iya, dia nyasar kemana-mana. Jadi tetap harus terima teleponnya. Kalau sibuk ya bilang, boleh nggak sejam lagi saya lagi meeting atau saya lagi masak ya. Toh yang bayar pulsa kan dia. Terus dengerin lah, memang dia tugasnya marah-marah, jangan tersinggung. Kita udah ngerti kan skenario, jadi pemain utamanya ini orang yang berutang ini. Saya ngomong, saya pengarah sutradara, kan ngasih tahu jalannya seperti ini. Tapi jalan ceritanya saya udah tahu dari awal sampai akhir, saya udah buka di kamu. Nah, debt collector ini pemeran pembantu harus ada, Pak. Kalau nggak ada, filmnya nggak jadi dong. Nggak jadi. Nggak seru ya. Kamu harus lewatin proses ini untuk kamu dapatin pengampunan. Kalau nggak, ya bank gampangan ngasih pengampunan nggak mungkin juga seperti itu. Kamu tapi kan tahu persis ini cara ngadepnya seperti itu ya. Jadi jangan dimusuhin lah istilahnya. Dia maki-maki ya memang tugas dia. Dia skenario-nya begitu. Dan kita juga memang udah salah udah begitu salah, ya. udah terima aja lah. Iya. Nah, sambil ya kamu fokus ke tadi cari uang kerja 1 hari,
keringanannya datang. Jadi biasanya setelah sekian lama debt collector gagal, ya dia kan harus bayar fee juga kalau berhasil kan ya. Nah akhirnya bank ambil alih balik, yang terjadi begitu, ya udah deh Bapak bayar separuh aja. Nah itu saya udah nabung kan, saya bisa kalahkan nih 1, 2, 1 udah selesai akhirnya. Jadi polanya begitu ya. Saya rasa hari ini yang punya hutang seneng Pak dengar acara kita, tapi debt collector benci banget sama kita hari ini. Mudah-mudahan debt collector nanti berubah. Iya berubah semua. Iya. Tuhan berkati punya usaha yang lain. Punya usaha yang lain. Iya. Nah soal pinjol Pak lanjut sekarang. Saya beberapa jemaat di sini ya itu ya saya dengar cerita-cerita yang sangat menyedihkan ya. Karena mereka utang di awal 10 juta, 20 juta tiba-tiba bisa jadi besar. Sebenarnya mereka bunganya itu seperti apa sih kalau pinjol? Dulu kartu kredit aja, saya kalau ketemu yang problem misalnya, berapa utang kamu kartu kredit? Tadi misalnya 100 juta ya. Saya bilang kalau kamu ketemu saya setahun yang lalu aja, pokoknya beda setahun ya, 2 tahun lah. Itu kamu separuh, jadi setiap 2 tahun biasanya double. Kalau kartu kredit. Apanya separuh? Utangnya. Jadi kalau dia misalnya hari ini ketemu saya 100 juta utang kartu kreditnya, dia tunda nih nggak mau terbuka, nggak mau diselesaikan, 2 tahun lagi baru ketemu saya, utangnya pasti 200 juta. Double ya? Double. Dalam 2 tahun? Dalam 2 tahun. Terus ditunda lagi 2 tahun, jadi 4 tahun kan? 4 tahun lagi, jadi 400 juta. 2 tahun lagi jadi 6 tahun, 800 juta. Udah pasti Pak. Kan bunga bank kan kurang lebih sebulan 3%. Ya, setahun tapi bunga berbunga, digulung. Iya, betul. Jadi bukannya setahun 36% bunga kita tambah 36%. Bunga berbunga. Kalau bunga berbunga dalam betul. 2 tahun jadi 2 kali lipat. Ya, betul, 2 kali lipat. Itu udah rumusnya kartu kredit. Oke. Nah, sekarang mungkin lebih rendah sedikit lah, cuma 2,25 selama COVID ini jadi 2%. Nah pinjol ini, ya tadi kan 27% setahun Mbak, pinjol ini sebulan Mbak. Bayangin. Sebulan berapa? 24-25% dalam sebulan, ngeri sekali. Sebulan 24-25%. Jadi pinjam sejuta, kita dapatnya potong-potongan di depan tinggal 900, waktu jatuh tempo saya harus bayar 1,2 misalnya begitu. Jadi kurang lebih 24%. Nah kalau tadi kartu kredit 2 tahun, jadi double ya. Ya 2 tahun 2 kali lipat. Betul, berarti 24 bulan ya. Ya. Ini sekarang 3 bulan, double. Pinjol? Pinjol. 3 bulan hutangnya double? Double. Ngeri sekali ya, jadi pinjam sejuta, 3 bulan lagi 2 juta. Iya. 3 bulan lagi 4 juta. Mungkin orang nggak tahu ini ya, makanya orang tuh masih pinjam. Mudah merasa 5 menit ya. Iya, terus betul. lebih gawat lagi kan kita kasih otorisasi waktu suruh selfie, foto, terus kemudian allowed. Kalau nggak allowed ya nggak pernah di ACC kan. Betul. Nah artinya kita udah mengizinkan dia mengakses semua data di HP kita. Jadi begitu gagal bayar, ini lebih serem lagi. Kalau tadi debt collector kan bank paling datanya keluarga nggak serumah atau bosnya atau siapa orang terdekat kita yang jumlahnya 2-3 orang aja. Yang waktu daftar kita tulis nama. Kalau ini enggak, kita udah izinkan dia akses semua kontak sosmed kita di HP kita. Jadi kalau kita nggak bayar, dia bisa bikin pengumuman. Kasih tahu temanmu ini, udah nggak bayar 3 hari ya. Wah, dia mempermalukannya caranya lebih jadi semua teman kita tuh tahu kalau kita berhutang. Nah, akhirnya begitu. Nah, kalau ngadepin pinjol gimana nih ya? Seperti tadi sama Pak sebenarnya Pak Petrus. Jadi harus terbuka kan? Sebelum teman kita diakses, terus dipermalukan kita, dan kita udah tahu nggak bisa bayar atau kita udah komitmen stop bayar karena saya nggak mampu. Kalau saya bayar tadi kan saya bilang 3 bulan double 3. Waduh, saya punya duit cuma 100.000 nyemplungin garam ke laut tuh nggak selesai kan? Iya. Jadi saya harus stop sama sekali, begitu stop kan saya diteror nanti. Model terornya lebih serem lagi tadi begitu. Jadi semua data kita bisa diumumkan lah ya. Iya. Kita coba hubungin dulu sebelum dia hubungin kita. Hubungin kontak kita. Jadi kasih tahu orang tua, kasih tahu bos kita, kasih tahu temen di grup kita. Saya lagi, kan kita udah ngaku dosa. Tetap harus telepon ngaku dosa, saya nggak mampu, saya minta pengampunan, itu tetap harus dilakukan. Nah, saya lagi nunggu program pengampunan atau keringanan. Jadi orang tua kasih tahu, biar nggak kaget, teman kita kasih tahu. Jadi kalau kita di kontak punya 1.000 nama bagaimana? Biasanya yang sering dikontak di kita. Yang paling sering. Mereka nggak semua hubungi gitu ya? Nggak, yang jauh-jauh terima kan don't care gitu. Tapi kalau yang deket kan kadang-kadang temanmu berutang, bayarin dong, gitu, bisa begitu Pak kalimatnya Pak. Atau mempermalukan orang deket kita, pacar kita lah, apalah, Om dan seterusnya. Nah itu yang harus kita kasih tahu, Om nanti kalau ada yang hubungin, memang saya lagi proses negosiasi, Om jangan kaget ya, kasih tahu. Jadi waktu si Om terima begitu, oh ini yang dimaksud sama Juwono.
Tapi pinjol itu bisa hubungi, bisa telepon orang-orang teman-teman kita nggak sih? Bisa. Jadi mereka nggak cuma SMS ya? Iya, dia punya kontak kita kok. Wow. Seperti itu. Nah, kita harus proaktif, ngasih tahu dulu makanya. Jadi kita harus kasih tahu orang-orang terdekat kita yang sering kita ajak ngobrol. Iya, kita sedang punya proses, kita punya utang, saya lagi nyoba beresin, saya lagi nabung. Nah, nanti kalau di kontak jangan kaget ya. Kalau di kontak ngasih taunya, saya nggak ada hubungan atau saya apa? Kita ngajarin orang-orang kita. Iya, misalnya Om yang ditelepon, Om kasih tahu, sorry ya, jangan ganggu saya. Kalau yang utang Juhono, kontak Juhono. Kalau kamu nggak punya nomornya, saya kasih tahu nomornya. Open aja. Oh, nih gitu. 08 sekian, kasih tahu. Kamu jangan hubungin saya lagi ya. Kalau dia tetap ganggu si Om, nah kita akan berkata kamu sudah mengganggu privasi orang. Ini adalah tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Oh, bisa masuk ke sana ya? Saya laporkan OJK kalau itu pinjolnya Terdaftar. legal, terdaftar ya dia akan ditegur. Tapi kalau yang ilegal laporkan polisi. Oke. Nah, nanti akan dilacak dari nomor mana, ya dia bisa ditangkap. Wah, Biasanya stop Pak, nggak berani hubungin orang-orang kontak tadi. Oke, kecuali urusannya ke kita ya? Kalau kita Akan ladenin aja jawabnya tadi sama. jalan. Saya udah minta pengampunan, jangan bosen, pokoknya jawabnya begitu aja Pak. Jangan pernah janji bayar. Kan kita ngumpulin uang sampai dia respon kita dulu. nggak boleh janji kapan kita bayar, kalau kita nggak punya uang nggak boleh. Jangan bohong lah, memang nggak punya uang kok. Ya, terus kita ngomongnya gimana? Ya tadi, saya salah ya kan, saya udah minta pengampunan, saya lagi menunggu, dan saya lagi coba berusaha mengumpulkan uang. Sampai kamu Kita dapat. jawabnya begitu. Yes. Tapi kan pasti debt collector tanya, ya kapan bayar? Nggak tahu, Kasih tanggal waktu. jawabannya nggak tahu. Sekarang nggak ada uang. Masa bisa jawab begitu Pak? Ya jawabnya cuma begitu aja, hanya boleh jawab itu, jangan lebih. Hanya saya dan Tuhan yang tahu gitu. Kapan bayar? Kita hanya boleh menjawab itu, jangan lebih. Karena kalau ini kayak main pingpong, kalau kita jawabnya lebih, ditangkap lagi nanti, diserang lagi. Jadi biarkan dia bosen dengan jawaban kita. Bahkan yang kedua, sorry saya udah hubungin, sebelum Bapak bahkan hubungin saya udah hubungin banknya atau hubungin perusahaannya, saya lagi nunggu pengampunan. Bosen kan lama-lama dia. Kalau dia telepon lagi hari ketiga, tanyain, Pak, udah ada pengampunan belum Pak? Telepon hari keempat, Pak lain kali kalau telepon ada pengampunan ya. Hari kelima, jangan telepon dong kalau nggak ada pengampunan. Lama-lama dia malas telepon Pak. Oh gitu ya. Ini sebenarnya perang mental ya kalau kita Yes. kita ketemu sama para penagih utang atau debt collector itu ya, perang mental. Kita beli waktu sebenarnya. Beli waktu. Beli waktu sambil kita ngumpulkan pundi-pundi kita, uang kita, terus beli waktu juga sampai perusahaan ini yakin memang kita ini Niat bayar. niat bayar dan memang nggak punya uang sekarang, dan yang saya ngomongin benar, kena PHK apa semua udah terbukti semua begitu. Kecuali kitanya yang bohong ya, itu Ya. bisa jadi panjang urusannya. Makanya itikat itu harus benar dulu di depan. Termasuk kita ngaku salah, menghubungi dulu itu kan itikat. Iya. Dan ini berarti Pak Jono berlaku untuk bagaimana cara kita menyelesaikan dengan semua jenis hutang ya. Mau kartu kredit, pinjol, bank, atau utang-utang yang lain. Langkah pertama kita harus confess, kita ngaku bahwa kita salah. Dan kita berani hadapi, begitu kan? Betul. Semua sama kan prinsip ini? Prinsipnya sama. Iya. Cuman yang kalau ada jaminan, nah ini agak beda nih. oke. Misalnya ada jaminan rumah, KPR atau mobil, kebetulan kita butuh ya rumahnya atau mobilnya dipakai untuk usaha. Ya kita jangan sampai hilang begitu aja, karena kalau nggak ada itu saya nggak bisa usaha misalnya ya, rukonya seperti itu. Walaupun juga kita nggak boleh jatuh cinta kepada barang. Jadi waduh, ya kalau memang istilahnya udah nggak mampu, ya rukonya sewa aja, rilis gitu, jual, selesaikan. Cuman kalau ada jaminan, bank itu kalau kita nggak respon tadi kan nggak ada jaminan semua, pinjol sama kartu kredit Betul. KTA nggak ada jaminan. Betul. Tapi kalau yang ada jaminan, kita harus hadapin dengan bertanggung jawab. Jangan sampai bank gemes, akhirnya dilelang karena ada jaminan. Makanya tadi respon etikat udah benar. Terus yang kedua, kita juga harus berani merespon dengan benar. Jangan cuek kalau kasus yang ada jaminan. Bank itu sebenarnya saya lama di bank, nggak suka Pak untuk eksekusi melelang, itu nggak suka. Karena Itu mereka rugi ya? Rugi, Sebetulnya lebih rugi. mereka rugi ya? Rugi, betul. Iya. Dia kenapa begitu? Karena kita nggak kooperatif. Nasabah itu nggak datang, nggak punya etikat baik, dihubungin susah, terus disuruh jual nggak niat, dipasarin rumah di Pluit berapa misalnya gitu, pasaran 3 juta per meter atau 30 juta per meter, saya mau jual 50 juta ya. Jadi bank gemes, terpaksa dieksekusi. Jadi Terpaksa mereka sita. iya, jadi jangan jatuh cinta sama barang. Itu salah juga kan, kalau kita mencintai uang salah, ini mencintai barang juga salah. Saya sayang sama rumah saya. Rumah bisa beli 10 biji yang seperti ini bahkan lebih besar. Kalau kita benar dan Tuhan berkati. Iya. Ya,
Kalau hati kita melekat ke situ, sayang saya nggak mau lepas, berarti nggak tanggung jawab. Ingat tadi ya, jual minyakmu, ya kan, bayar hutangmu, hidup dari lebihnya. Ya. Jangan sampai jual nggak mau, hidupnya masih berlebih-lebihan, masih keliling ke luar negeri, masih kemana, kan salah. Sama bank dieksekusi lah kalau begini caranya. Nggak kooperatif. Dan Tuhan juga nggak mau tolong orang-orang yang kayak begini. Ya nggak ada berkatnya karena dia syaratnya aja nggak dipenuhin gitu. Jadi intinya Pak, hadapi ya semua yang memang kita bertanggung jawab kemana, kita harus berani hadapi. Dan apakah selalu ada jalan keluar kalau kita berani? Pasti ada jalan keluar. Yes. Selain faktor Tuhan ya. Yes. Pihak-pihak ketiga ini yang kita Tuhan bisa kirim orang-orang tadi ya, Nabi Elisanya, teman-teman dia yang pinjemin tempayan ya. Tuhan bisa kirim apa yang kita belum pernah pikirkan. Ya, jadi syarat pertama adalah kitanya harus bertobat dan kita harus benar dulu. Betul. Selama kitanya nggak benar ya jalan keluar nggak ada. Iya, mustahil gitu. Mustahil. Jadi kalaupun ada yang, wah utang saya, ada Pak kesaksian begitu. Dalam 3 bulan utang miliaran saya lunas. Masa dalam 3 bulan utang miliaran? Ada kesaksian seperti itu, kadang-kadang ada Pak. Tapi kalau ditanya, Mas saya juga sama nih ada utangnya banyak, caranya gimana? Saya nggak bisa cerita, caranya gini loh ya. Bawa barang dari luar negeri, berdoa malaikat menutup mata, itu nggak bisa diceritain Pak Ekes begitu. Jadi kita bicara proses yang tadi saya ceritakan itu kan proses yang semua orang bisa lakukan. Ya ngaku dosa, ngadepin, terima telepon, ya minta hikmat kerja apa yang kita punyai. Semua orang kalau lakukan yang sama pasti bisa. Tapi kalau yang case ini nggak semua orang bisa Pak. Betul. Jual narkoba, diam-diam begitu ya buat bayar utang. Saya pikir itu bukan ngomong berkat, itu ngomongnya lihai gitu Pak. Beda Pak. Betul. Nah terakhir Pak Jono, punya tips nggak buat semua yang sedang lihat acara kita nih? Bagaimana supaya kita tuh betul-betul bisa cukup, lalu juga kalau kita punya hutang kita juga bisa benar-benar bisa bebas enak. Ada trik-triknya nggak sih? Ya mungkin hal-hal yang nggak kepikir sama kita semua di sini. Ya prinsip kebenarannya jangan dilanggar dulu ya. Satu buku Rich Broad bagus sekali, dia bilang pertama ya hidup itu harus di bawah rata-rata pendapatan. Ya, karena ya sekali lagi kita harus ngatur. Karena uang itu kalau nggak diatur, dia akan ngatur kita. Berbahaya sekali. Jadi uang itu kan jadi tuan yang jahat kalau sampai ngatur kita diperalat, diperbudak. Tapi kalau kita bisa ngatur, kita bisa pakai alat ini untuk memudahkan semua yang kita butuhkan. Kita yang harus jadi tuan atas kita harus uang. Tuan, ya? Betul. Jadi kita ngatur. Kalau jumlahnya sedikit, sekali lagi bukan jumlahnya. Ya kita atur yang sedikit ini. Kalau kita dipercaya yang lebih banyak, ya Tuhan akan tuntut lebih banyak pasti ya. Jadi kita juga harus ngatur yang lebih banyak ini. Misalnya terpaksa harus ngatur pabrik yang karyawannya 2.000 ya diatur gitu ya, jangan dibiarkan juga. Berarti kita disuruh mengembalakan 2.000 keluarga ya. Jadi nggak ada urusan antara jumlah sebenarnya. Tapi percayalah kalau dipercaya yang kecil aja belum bisa ngatur, ya kita pasti jangan minta yang besar. Betul. Tuhan nggak bakal kasih yang besar. Jadi setia dulu dengan yang kecil. Ini tips nomor 1. Caranya gimana? Ya disiplin akhirnya kan, kita harus ngatur, ya kalau misalnya dicatat, sehingga saya tahu pengeluaran saya berapa, uang saya larinya kemana, saya bisa mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang Tuhan percayakan ke saya. Itu yang Pak Jono lakukan pada waktu Pak Jono mementor orang-orang yang terlibat hutang ya? Betul. Bapak minta laporan mereka detail ya? Tiap akhir bulan saya minta laporan mereka kalau mau dimentor terus, kalau enggak saya akan lepas, begitu. Toh saya memberi free. Saya bilang kalau kamu menang juga nggak perlu bayar saya, kamu cuma nolong orang lain free aja. Dan saya yakin tadi ya, kalau kamu lakukan pasti menang kamu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua ya tadi harus istilahnya setelah mengatur ya, harus maksimalkan yang kita miliki. Jadi jangan sampai banyak hal yang kita terlewatkan. Banyak orang ketika ngalamin tekanan, dia itu responnya berbeda-beda. Jadi pas krisis, misalnya dulu saya di bank ya, waktu 98 itu banyak bank ditutup. Betul. Ya, ada berapa? Saya masih di bank. Ada respon yang berbeda-beda memang. Termasuk hari ini mungkin ya, orang yang di PHK apapun hari ini ada yang sedih, bangkrut juga kecewa. Pertama orang yang marah minta pesangon tinggi, termasuk menyalahkan Tuhan barangkali ya. Jadi ikut demo juga waktu itu, ada yang begitu. Respon kedua orang yang pasrah. Jadi pasrah bukan berarti menggantungkan diri ke Tuhan dulu rupanya. Pasrah itu gini, waktu itu dibentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dia suruh beres-beres, bersih-bersih bank, tetap digaji, tapi pekerjaannya low sekali. Jadi dia santai istilahnya, 2 tahun itu makan gaji buta lah boleh dikata begitu, santai. Sementara waktu berputar dengan cepat, 2 tahun itu bergerak dengan dinamis. Jadi waktu krisis berakhir, semua bangkit,
orang-orang ini ketinggalan karena dia nggak lakukan dengan maksimal waktunya dia. Nah, yang ketiga, orang-orang yang berbenah, mungkin terima pesangon sedikit, waktu itu belum banyak orang bisa bahasa Inggris, belum mengerti internet, dia belajar Pak, belajar IT. Jadi waktu setahun kemudian tahun 99, 2000, bank kembali booming, industri booming, dia orang-orang yang menempati posisi atau dia berbisnis punya terobosan untuk tempat-tempat yang strategis. Mereka start dari level yang sudah berbeda dibanding sebelumnya. Nah, ini golongan yang ketiga yang saya bilang berbenah. Jadi jangan masuk golongan pertama yang marah, jangan yang pasrah, tapi gunakan waktu ini untuk memperbaiki diri, berbenah. Nah, inilah orang-orang yang akan survive. Termasuk kalau terlanjur salah tadi ya tahu salahnya ya berbenah gitu, perbaikin diri. Saya percaya lewatin masa ini Anda akan terbang tinggi, di bawah Tuhan terbang tinggi. Dan yang poin terakhir adalah jangan lupa ketika kamu udah diberkati, ya bukan cuma uang ya, tapi termasuk skill, ilmu apa segala, kamu harus berani sharing. Bantu orang lain yang punya masalah yang sama. Jadi saya dulu bodoh, saya cerita kesaksian itu bisa nolong, mungkin di Indonesia kalau di kartu kredit ya 10-11% yang macet kartunya Pak. Itu sorry Pak, gimana di Indonesia? Pemegang kartu kredit di Indonesia, itu yang macet, yang problem itu 10% sampai 11%. Dari sekitar 11 juta pemegang kartu. Anggaplah 1 juta orang lah. Berapa banyak orang bisa kita tolong yang nggak mengerti sebelumnya karena kesalahan dan tanda petik kebodohan tadi. Nah, hari ini saya udah menang, kita harus siap untuk sharing, untuk nolong. Nolong bukan berarti jadi sinterkes bayarin utang sekali lagi ya. Tapi saya udah tahu jalan keluarnya, saya bisa nolong orang lain untuk keluar dari masalah yang sama. Baru bangsa ini bisa maju. Tapi kalau Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya berapa kali ketemu orang-orang yang melihat hidup mereka yang seperti udah jatuh tuh tertimpa tangga, kerjaan nggak punya, kayak pintu tuh ketutup buat mereka, seperti Tuhan tuh nggak buka jalan. Punya saran nggak buat orang-orang seperti ini? Memang harus, kalau istilah saya, apalagi yang problem utang ya, itu kayak masuk, mungkin di dunia fantasi ada lorong sesat. Walaupun kadang-kadang kita juga berpikir ya, kok bisa masuk rumah kayak gini? Emang kalau kamu masuk rumah, tahu pintu masuk, nggak tahu pintu keluar, berani masuk. Kalau Dufan, ya nanti bisa kaca kebentur ya ditolongin lah. Yang bisa nolongin siapa? Yang pertama ya yang bikin skenario atau yang bikin struktur rumahnya ya. Dengan kata lain dari atas, ya, ini pertolongan Tuhan. Yang kedua, orang yang nuntun dia keluar Pak. Ya itu butuh orang yang mendampingin, butuh orang mementor dia, dan ya nurut aja. Seringkali kita kalau di mentor nggak nurut, suruh nyatet nggak nyatet. Jadi kita bilang belok kiri, kan kita ngeliat dari atas, tahu jalannya Pak. Belok kiri, nggak kanan. Ya dia mutar terus Pak, nggak selesai. Nah itu tipe orang-orang seperti itu yang seperti berkutat dalam lingkaran setan ya. Bener, berputar-putar di padang gurun terus nggak bisa selesai-selesai. Nggak pernah ketemu tanah perjanjian dia, exitnya kemana. Tuhan nggak bisa tolong, orang-orang di sekitar juga akhirnya lepas tangan sama mereka. Betul, karena dia menyerah dengan keadaan, menangisi kondisinya sendiri yang mungkin golongan marah atau pasrah tadi, disuruh bangkit, disuruh berjalan nggak mau. Nah orang kayak gini istilahnya Tuhan aja nggak bisa nolong gitu istilahnya. Apalagi kita manusia yang cuma mau mentor dia. Tapi kalau dia mau bergerak, ya dia nggak tahu jalan, udah ikut aja lah. Nah, kita tahu kok bisa lihat, oh skenario nanti endingnya seperti itu. Nah, jalan keluarnya pasti keluar. Luar biasa. Luar biasa pembicaraan hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau highlight 2 hal. Yang pertama, dalam memulai cara untuk kita bisa lepas dari hutang-hutang, satu, bertobat. Itu kata yang powerful ya Pak Juwono. Penting untuk kita menyadari kesalahan kita, kekeliruan kita, dan harus di stop di titik itu juga. Yang kedua, terbuka dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan pasangan, atau orang-orang terdekat kita. Karena firman Tuhan itu benar dan amin. Pada waktu kita sepakat, maka Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Saya berharap kita semua bisa dapat berkat dari apa yang kita saksikan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.